Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan halo semuanya. Perkenalkan, saya Dendra Hilal Ma'ruf, mahasiswa semester 1 Program Studi Teknik Rekayasa Internet, Kampus Politeknik Amamapare Timika. Di video kali ini saya buat dalam rangka untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen mata kuliah Praktek Konsep Pemrograman, Pak Syawal Aprian STMT, yaitu membuat tabel menggunakan HTML dan CSS serta menjelaskan pemrograman tersebut. Untuk mempersingkat waktu, berikut adalah preview dari tabel yang telah saya selesaikan. Oke, baik, jadi kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu mengenai file dari HTML-nya. Jadi di mana file HTML ini dibuka dengan sebuah tag doctype HTML. Jadi tag ini merupakan sebuah tag yang menandakan bahwa dokumen HTML tersebut adalah dokumen HTML5. Kemudian dilanjutkan dengan tag yang selanjutnya, yaitu tag HTML, yang merupakan sebuah tag atau elemen yang digunakan untuk menandakan awal dan akhir dari suatu dokumen HTML. Lalu kita beranjak pada tag yang berikutnya, yaitu tag head atau elemen head. Jadi elemen head ini merupakan sebuah elemen yang berisi keterangan informasi halaman seperti title dan jenis dokumen lainnya. Jadi di dalam tag head ini terdapat dua tag lainnya yang saya gunakan. Pertama adalah tag title, yang merupakan sebuah tag yang dimana tulisan yang berada di dalam tag ini akan ditampilkan oleh browser pada bagian title, yang merupakan title dari jendela browser. Jika kita lihat pada jendela sebelah kanan ini merupakan preview dari HTML ini sendiri, jadi title akan muncul pada bagian atas ini. Kemudian selanjutnya terdapat tag link. Jadi tag link ini merupakan sebuah tag yang digunakan untuk menghubungkan, dalam artian dalam sini adalah link yang artinya menghubungkan dokumen HTML yang bersangkutan dengan sumber dokumen lain yang berasal dari luar atau eksternal. Jadi tag link ini memiliki dua atribut yang digunakan. Yang pertama ada atribut rel yang menentukan hubungan antara dokumen HTML atau dokumen yang bersangkutan dengan dokumen yang dihubungkan. Kemudian yang selanjutnya terdapat atribut have. Jadi atribut have ini sendiri merupakan atribut pemanggilan link, di mana dalam kasus kali ini atau dalam situasi kali ini yang saya panggilkan merupakan file dari CSS yang akan digunakan untuk mengedit dari dokumen HTML yang telah dibuat ini. Lanjut pada tag yang selanjutnya, yaitu tag body. Jadi tag body ini sendiri merupakan sebuah tag yang mendefinisikan tubuh dari dokumen dan merupakan wadah untuk semua konten yang terlihat seperti judul, paragraf, gambar, tabel, daftar, dan lain-lain. Kemudian di dalam tag body ini sendiri saya menggunakan tag div. Jadi tag div ini adalah sebuah tag yang secara tidak langsung tidak terlihat di dalam tampilan browser. Namun tag div ini sering digunakan secara spesifik untuk membagi bagian dokumen dalam cakupan yang lebih kecil. Kemudian terdapat tag H2 atau heading 2 di sini. Jadi tag ini merupakan sebuah tag yang mendeklarasikan heading atau judul pada tampilan browser yang memiliki ukuran heading yang berbeda, mulai dari heading 1 sampai heading 6. Jadi di sini yang saya gunakan adalah heading 2, di mana tulisan yang berada di dalam tag ini akan muncul sebagaimana berikut ini. Kemudian tag selanjutnya adalah tag table, di mana tag table ini sendiri merupakan tag untuk membuat tabel pada halaman browser, atau secara spesifik penjelasannya adalah digunakan untuk mengorganisir informasi dalam dua dimensi, baris dan kolom. Itu dapat terlihat pada tabel ini. Ia memiliki tiga atribut yang saya gunakan di sini. Atribut pertama yaitu atribut border, di mana atribut ini digunakan untuk memberikan nilai ketebalan border dari suatu tabel. Di mana kita bisa lihat di sini adalah terdapat garis-garis di antara masing-masing baris dan kolom. Di mana sebelumnya apabila kita tidak menambahkan atribut border ini tidak akan terdapat garis. Kemudian selanjutnya terdapat cell spacing yang memiliki value 0. Jadi cell spacing ini merupakan sebuah atribut yang digunakan untuk mengontrol atau mengatur jarak antara sel dengan sebuah tabel.
Kemudian atribut yang ketiga yang saya gunakan adalah cell padding, memiliki value 0 juga, yang merupakan sebuah atribut yang digunakan untuk menetapkan ruang atau jarak antara konten dan batas sel. Kemudian selanjutnya terdapat tag head, dan tbody. Jadi kedua tag ini merupakan tag yang mendefinisikan suatu sel, di mana tag ini dia mendefinisikan sel header dari suatu tabel, sementara tag body ini atau tbody ini mendefinisikan sel body pada sebuah tabel. Kemudian terdapat tag tr. Jadi tag tr ini sendiri merupakan tag yang digunakan untuk membuat suatu baris pada sel, di mana untuk tag sendiri merupakan bagian pada atas sini. Kemudian tbody sendiri merupakan bagian yang ada di bawah sini. Kemudian untuk tag tr sendiri, setiap kali kita menambahkan tag tr, maka akan tertambah atau akan menambahkan secara otomatis baris baru. Kemudian kita isi. Untuk yang pertama terdapat tag th, di mana tag th ini sendiri merupakan sebuah tag yang digunakan untuk mengisi data dari tabel itu sendiri. Begitupun sama dengan tag td, memiliki fungsi yang sama. Namun perbedaan di antara keduanya, apabila tag th data atau kata-kata atau kalimat yang dimasukkan ke dalam tag ini akan secara otomatis tebal, dan ia akan secara otomatis berada di bagian tengah tabel. Sementara untuk tag td, seperti yang terlihat di sebelah kanan, ia akan terlihat seperti tulisan normal pada umumnya. Begitulah penjelasan dari file HTML saya. Untuk selebihnya di bagian bawah memiliki struktur yang sama dengan bagian atas. Untuk selanjutnya kita akan melanjutkan pada penjelasan file CSS. Baik, untuk pembahasan selanjutnya merupakan file dari CSS itu sendiri, di mana di jendela kanan ini sudah terlihat bagaimana tampilan dari tabel yang sebelumnya, tabel HTML. Jika kita tambahkan dengan file CSS akan menjadi seperti ini. Ya, jadi penjelasan file CSS yang pertama, di mana kita mulai dari selektor pertama, yaitu elemen body. Jadi di elemen body ini terdapat 4 properti yang saya gunakan. Pertama adalah property width, di mana properti ini digunakan untuk mengatur lebar dari tag yang atau elemen yang dipilih. Saya memberikan value 100%. Begitupun pada height, yang merupakan sebuah elemen yang digunakan untuk mengatur tinggi dari tag atau elemen yang dipilih. Lalu pada properti yang selanjutnya, yaitu background color, di mana merupakan sebuah properti yang digunakan untuk mengatur warna latar belakang dari elemen HTML yang dipilih, di mana value yang saya pilih di sini adalah warna putih, seperti yang bisa dilihat di tampilan jendela kanan, bahwa tampilan dari website browser ini memiliki background berwarna putih. Kemudian untuk selanjutnya adalah properti font family. Jadi properti ini digunakan untuk mengatur jenis font apa saja yang akan digunakan pada suatu selektor. Jadi font family yang saya gunakan adalah beberapa ini, yang kemudian akan ditampilkan mengubah dari font yang original, font bawaan dari website akan berubah mengikuti font family apa yang dimasukkan. Kemudian selektor selanjutnya adalah selektor div atau elemen div. Terdapat properti margin yang saya gunakan untuk mengatur jarak atau membuat ruang di sekitar elemen, di mana properti margin yang saya gunakan ini adalah top, bottom, dan right bottom. Jadi margin ini top bottom 40 pixel dari atas ke bawah 40 pixel, kemudian ada 80 pixel kiri dan kanan. Di kiri dan kanan ini memiliki jarak 80 pixel. Kemudian untuk selanjutnya terdapat tag H2 atau elemen H2, selektor ketiga, yang dimana terdapat 3 properti yang saya gunakan, yaitu properti pertama adalah margin bottom yang memiliki value 30 pixel. Jadi margin bottom ini digunakan untuk mengatur jarak bawah elemen dengan elemen lain yang berada di bawahnya, mana ini ditandakan dari elemen H2 yang merupakan judul ini memiliki jarak sebesar 30 pixel dengan tabel yang ada di bawahnya. Kemudian ada properti font size, di mana properti ini digunakan untuk mengatur ukuran font elemen dari H2 atau elemen yang kita pilih, di mana dia memiliki value sebesar 20 pixel. Jadi besar atau ukuran dari font H2 ini adalah 20 pixel. Kemudian
properti yang selanjutnya adalah properti text align, di mana properti ini adalah sebuah properti yang digunakan untuk mengatur tata letak teks pada elemen yang dipilih, di mana value yang saya pilih adalah center atau di tengah, maka akan secara otomatis tag H2 atau elemen H2 ini akan berada di tengah. Kemudian lanjut pada selektor yang selanjutnya, yaitu selektor table atau elemen table, di mana pada selektor ini memiliki 3 properti yang saya gunakan. Properti yang pertama adalah width 100%, memiliki fungsi yang sama seperti width pada selektor body sebelumnya. Untuk mengatur lebar dari tabel ini sendiri, saya memberikan value-nya 100%. Kemudian ada kemudian ada properti border, di mana properti ini adalah properti yang digunakan untuk mengatur garis border, di mana format penulisan yang saya gunakan adalah ukuran atau ketebalan border, kemudian jenis border, dan warna dari border itu sendiri. Jadi bisa kita lihat di mana bordernya memiliki ukuran 1 pixel. Kita bisa lihat yang di luar sini memiliki garis hitam yang tebal. Kemudian solid, dia memiliki jenis border yang solid, kemudian dia berwarna hitam. Kemudian untuk selanjutnya terdapat border width, di mana border width ini adalah sebuah properti yang digunakan untuk mengatur ketebalan dari border itu sendiri. Kemudian berlanjut pada selektor yang selanjutnya, yaitu selektor T-head. Jadi selektor T-head ini memiliki 2 properti yang saya gunakan. Properti yang pertama ada font size, yang dimana properti yang digunakan untuk mengatur ukuran dari huruf yang dipilih, di mana huruf yang masuk ke dalam T-head ini adalah 3 yang berada di atas ini. Jadi ketiga kalimat ini memiliki ukuran font berupa 16 pixel. Kemudian memiliki properti yang selanjutnya, yaitu properti background color, di mana properti ini sama seperti sebelumnya mengatur background atau warna latar belakang dari elemen yang dipilih. Saya menggunakan warna merah yang sedikit gelap di sini untuk dijadikan sebagai warna latar belakangnya. Kemudian kita berlanjut pada selektor yang selanjutnya, yaitu selektor TH dan TD, di mana selektor ini terdapat satu properti yang dinamakan properti padding, di mana properti ini adalah properti yang bertujuan untuk memberikan ruang antara border dan konten. Bisa kita lihat value-nya 12 pixel, di mana jarak antara konten yang merupakan dalam hal ini adalah tulisan memiliki jarak 12 pixel dengan garis tabel yang ada. Kemudian terdapat kelas dari kolom. Jadi kelas kolom ini sendiri merupakan sebuah kelas yang saya tambahkan secara khusus pada bagian favorite target, make type, dan hosting space yang ada di sini. Jadi mengapa saya tambahkan kelas itu? Saya gunakan untuk mengatur width atau lebar dari tabel yang saya pilih atau kolom yang saya pilih. Saya memberikan value berupa 70%, yang dimana akan menyebabkan lebar dari tabel itu memiliki kelebaran yang lebih daripada 2 tabel yang berada di sebelahnya. Kemudian selanjutnya terdapat selektor TR dengan pseudo class nthChildEvent yang digunakan untuk menyeleksi elemen child, yaitu dalam hal ini adalah elemen TR terhadap elemen parent, yaitu elemen TH. Jadi di mana event ini sendiri akan menyeleksi elemen-elemen yang berada di urutan genap. Dalam selektor ini terdapat satu properti, yaitu properti background color dengan warna yang telah ditentukan. Jadi ia akan menyeleksi atau mengedit child dari child yang berada pada urutan genap. Jadi kita lihat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi tabel yang ada pada barisan 2, 4, dan 6 akan memiliki background color yang berubah sesuai dengan yang ditambahkan. Dan kemudian selektor terakhir adalah selektor dengan elemen TR ditambahkan dengan selektor hover yang digunakan untuk memilih elemen saat mouse atau kursor diarahkan ke atasnya. Memiliki properti berupa background color berwarna merah, di mana ini akan menyebabkan ketika kursor kita arahkan pada tabel TR,
dia akan mengubah warna dari background tabel itu sesuai dengan warna yang kita masukkan. Kurang lebih secara tampilan seperti ini. Baiklah, itu tadi adalah penjelasan saya mengenai file HTML dan CSS dalam rangka tugas membuat tabel. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.